Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hai. Berjumpa lagi dengan saya, Mas Guru Ridwan, di channel Ayo Gasmat, channel pembelajaran matematika. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat tanpa suatu kekurangan apapun. Pada kesempatan kali ini, kita memasuki bab aplikasi turunan fungsi trigonometri, pokok bahasan turunan kedua fungsi trigonometri. Untuk menguasai materi ini, kalian terlebih dahulu harus menguasai tentang turunan pertama fungsi trigonometri yang sudah saya sampaikan melalui video-video pembelajaran sebelumnya yang dapat kalian akses melalui link bio di bawah. Sebelum lanjut ke pokok bahasan, terlebih dahulu saya mohon dukungannya agar senantiasa channel ini bisa bermanfaat bagi banyak orang dengan cara klik tombol subscribe, kemudian like, komen, dan tentunya juga share ke teman-teman kalian. Atas dukungannya saya ucapkan terima kasih. Mari kita belajar. Turunan kedua. Turunan kedua diperoleh dari penurunan kembali turunan pertama suatu fungsi. Jika f(x) adalah suatu fungsi yang dapat diturunkan terhadap x, maka turunan kedua dari fungsi f dapat dituliskan sebagai berikut. Ya. Kata kuncinya adalah penurunan kembali. Simbol atau notasi turunan kedua yaitu dengan double aksen, ya, double aksen atau f double aksen atau d f aksen per dx atau turunan dari turunan pertama terhadap x atau sama dengan turunan 2 kali dari fungsi f terhadap x gitu ya. Bagaimana cara kita menentukan turunan kedua? Berikut langkah-langkah mencari turunan kedua. Jika fungsi f adalah suatu fungsi yang dapat diturunkan terhadap x, maka cara menentukan turunan kedua dari suatu fungsi yaitu yang pertama, kita turunkan fungsi f sehingga kita peroleh turunan pertama yaitu fx. Jadi langkah pertama kita cari dulu turunan pertamanya. Setelah itu, setelah memperoleh turunan pertama, kita cari langkah berikutnya, yaitu kita cari turunan kedua dengan cara menurunkan turunan pertama, kayak gitu. Atau turunkan f aksen, sehingga di sini diperoleh turunan kedua. Mari kita ke contoh soal agar bisa lebih memahami. Yang pertama, turunan kedua dari fx sama dengan sin 3x adalah, kita jawab di sini, turunan kedua berarti yang kita cari adalah f double aksen. Bentuk fx di sini adalah sin 3x. Sehingga turunan pertama sama dengan turunan sin 3x adalah cos 3x. Kemudian dikali turunan dari 3x adalah 3. Sehingga turunan pertama dari fungsi f adalah 3 cos 3x. Ini untuk turunan pertama. Langkah selanjutnya, dari turunan pertama, kita turunkan lagi menjadi turunan kedua. 3, turunan dari cos 3x adalah negatif sin 3x kali 3.
3-nya ini diperoleh dari turunan 3. Sama dengan 3 dikali 3, 9. Ini negatif. Berarti negatif 9 sin 3x. Selesai. Pada intinya, di dalam mencari turunan kedua, kita harus melewati turunan pertama terlebih dahulu. Contoh soal berikutnya yang nomor 2. Turunan kedua dari Y sama dengan 2 kurangi cos X kuadrat adalah, nah, jawab ya. Yang kita cari Y double aksen. Bentuk Y di sini adalah 2 min cos X kuadrat. Sehingga kita peroleh turunan pertama, 2 kita turunkan menjadi 0. Cos kita turunkan menjadi negatif sin X kuadrat. Turunan dari X kuadrat adalah 2X. Sehingga Y aksen di sini adalah negatif kali negatif positif. Ini dimajukan menjadi 2X kali sin X kuadrat. Ini untuk turunan pertama. Y aksen di sini bentuknya adalah perkalian di mana 2X dikali sin X kuadrat. Ingat kembali tentang sifat-sifat turunan, gitu ya. Kita misalkan U di sini adalah 2X. Sehingga turunan dari U adalah 2. Kemudian sin X kuadrat kita misalkan menjadi V. Sehingga untuk turunan dari V adalah 2X cos X kuadrat. Y aksen di sini bentuknya adalah U kali V. Gitu ya. Sehingga turunan kedua dari Y adalah U aksen kali V ditambah U kali V aksen. Y double aksen sama dengan U aksennya adalah 2. V-nya adalah sin X kuadrat. Kemudian U di sini adalah 2X. Kemudian V aksennya adalah 2X cos X kuadrat. Y double aksen sama dengan 2 sin X kuadrat ditambah 2X kali 2X menjadi 4X cos X kuadrat. Nah, selesai. Gitu ya. Jadi di dalam menurunkan, ingat kembali sifat-sifat turunan ya. Ingat kembali sifat-sifat turunannya. Lanjut ke contoh soal berikutnya. Nomor 3. Jika fx sama dengan 1 plus sin kuadrat x, maka f double aksen sama dengan, jawab. Di sini fx-nya adalah 1 plus sin 2x. Ini bentuknya penjumlahan. Ingat, ini kita ibaratkan misalkan gx ya. Kita ibaratkan gx. Sehingga gx kita tulis sin kuadrat x atau dalam kurung sin x kuadrat. Berarti bentuk ini adalah bentuk dari ux pangkat n, di mana turunannya adalah n maju ke depan pangkatnya dikalikan ux atau fungsi u, pangkatnya berkurang 1, kemudian dikali turunan dari fungsi u. Sehingga turunan dari G ini adalah
N-nya maju ke depan. N-nya maju ke depan, yaitu 2. Kemudian ini sin X. Pangkatnya berkurang 1 menjadi pangkat 1. Pangkat 1 tidak perlu ditulis. Kemudian U aksen, turunan dari sin adalah cos X. Sehingga G aksennya adalah 2 sin X cos X. Ingat kembali tentang rumus sudut rangkap. 2 sin X cos X menjadi sin 2X. Ini untuk turunan dari sin kuadrat X gitu ya. Sehingga turunan dari fungsi f adalah 1 kita turunkan menjadi 0 ditambah sin kuadrat ini kita turunkan menjadi sin 2X. Turunannya adalah sin 2X. Lanjut untuk turunan keduanya. F double aksen X sama dengan, kita turunkan sin 2X, kita turunkan menjadi cos 2X dikali 2, di mana 2 diperoleh dari turunan 2X, seperti itu. Sehingga hasil akhir dari turunan kedua fungsi f adalah 2 cos 2X. Lanjut untuk contoh soal berikutnya. G double aksen dari Gx sama dengan 2X cos 2X adalah, jawab. Ini yang jelas ya, dicari G double aksen atau turunan kedua. Bentuk Gx di sini adalah 2X kali cos 2X. Bentuk perkalian. Berarti kita misalkan di sini U, di sini V. Atau bentuknya adalah U kali V. U-nya adalah 2X. Sehingga turunan dari U adalah 2. Kemudian V-nya adalah cos 2X. Untuk turunan dari V adalah negatif 2 sin 2X. Langsung ya. Jadi untuk turunan fungsi G-nya yaitu U aksen kali V ditambah UV aksen. Sama dengan U aksennya adalah 2, V-nya adalah cos 2X. Ditambah U-nya adalah 2X, F aksennya adalah negatif 2 sin 2X. G aksen sama dengan 2 cos 2X ditambah atau dikurang ya, 4X sin 2X. Ini untuk turunan yang pertama. Nah, turunan pertama ini bentuknya pengurangan. Ya. Ini bentuknya pengurangan. Ini kita ibaratkan misalkan Fx. Ini kita ibaratkan menjadi Hx. Fx adalah 2 cos 2X. Turunannya adalah negatif 4 sin 2X. Ini saya langsungkan. Kemudian Hx-nya di sini adalah 4X kali sin 2X. Bentuk perkalian lagi. Nah,
Ini kita ibaratkan A, ini ibaratkan B. Sehingga kita misalkan A sama dengan 4X, berarti turunannya adalah 4. Kemudian B, kita misalkan sin 2X, turunannya adalah 2 cos 2X. Sehingga untuk H aksennya adalah A aksen B ditambah A B aksen. Sama dengan A aksennya adalah 4 kalikan sin 2X ditambah A-nya adalah 4X. B aksennya adalah 2 cos 2X. Sama dengan 4 sin 2X ditambah 8X cos 2X. Nah, ini untuk HX-nya. Sehingga turunan dari G aksen yang berbentuk Fx dikurangi Hx, turunan keduanya adalah F aksen X dikurangi H aksen X. Di mana F aksen X-nya adalah ini ya, negatif 4 sin 2X dikurangi H aksen X-nya adalah ini 4 sin 2X ditambah 8X cos 2X. Nah, sama dengan negatif 4 sin 2X dikurangi 4 sin 2X dikurangi 8X cos 2X. Kok dikurangi? Karena negatif sama positif menjadi negatif. Sama dengan untuk turunan keduanya, hasil akhirnya adalah min 4 menjadi min 8 sin 2X dikurangi 8X cos 2X. Selesai. Itu tadi terkait cara menentukan turunan kedua dari fungsi trigonometri beserta contoh-contohnya. Untuk belajar mandiri, silahkan ini dikerjakan. Ada 4 soal. Demikian tadi materi yang dapat saya sampaikan melalui video pembelajaran ini. Kemudian apabila di dalam saya menyampaikan banyak salahnya, banyak kurangnya, saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan melalui video pembelajaran ini bisa bermanfaat bagi banyak orang. Dan saksikan pula video-video pembelajaran selanjutnya. Akhir kalimat, saya ucapkan terima kasih. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.